Ini adalah aku, dan ini adalah Miss Komang, guru BK di sekolah SMA Dharma Putra, Kota Tangerang. Dan gimana sih pelayanan guru BK di sana? Halo semuanya, perkenalin nama aku Arya Dipankara dengan NIM 0250 1240 121518 yang pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk melakukan observasi lapangan ke sekolah SMA Dharma Putra yang ada di Kota Tangerang. Jadi kita perlu tahu dulu nih profil dari SMA Dharma Putra itu seperti apa. SMA Dharma Putra itu merupakan sekolah dengan bernuansa Buddhis yang dibangun sudah cukup lama, yakni pada tahun 1995 di daerah Karawaci, Kota Tangerang hingga saat ini. Adapun visi misi dari sekolah itu sendiri, yakni visinya itu mewujudkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, disiplin, inovatif, serta mampu bersaing di era global dengan berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat. Adapun misi yang mereka punya yakni ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan berbasis teknologi. Lalu yang kedua, ada menanamkan kedisiplinan dan nilai-nilai keagamaan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa melalui berbagai kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama, mari kita tahu dulu nih bagaimana dari Miss Komangnya itu sendiri mengidentifikasi siswa yang mempunyai masalah di sekolah tersebut. Ada 2 cara yang Miss Komang itu pakai. Yang pertama itu dia melakukan observasi sekilas dari saat dia mulai masuk ke kelasnya itu. Misal, dia melakukan sesi konseling klasikal yang which mean itu datang ke kelas untuk pembelajaran BK pada umumnya dah. Terus dia melakukan observasi nih, melihat apakah siswa itu ataupun dia menemukan kayak ada nggak sih siswa yang mungkin lagi punya masalah, lagi males, terus dia itu nggak punya teman bergaul. Dia melakukan observasi di lingkungan kelas tersebut. Lalu yang kedua, dia itu istilahnya ini lebih ke kolaborator dengan wali kelas. Jadi Miss Komang itu memulai topik obrolan dengan wali kelas itu kayak bertanya, apa anak-anak ibu di kelas itu atau bapak di kelas itu bagaimana? Apakah punya masalah atau tidak? Nah, kalau biasanya sih responsif dari wali kelasnya itu, oh aman Miss, nggak ada masalah. Ataupun kalau misalnya ada masalah, itu dari Miss Komangnya sendiri itu coba untuk approach ke murid yang mungkin menurut pandangan dari wali kelasnya itu sendiri, dia itu mempunyai masalah. Mempunyai masalah seperti susah bergaul, terus malesan, ataupun mungkin dia ada permasalahan yang sulit untuk diungkapkan. Nah, setelah tahu permasalahan yang dialami oleh siswa, tentunya pasti ada layanan BK dong yang akan dilakukan oleh Miss Komang itu sendiri. Nah, Miss Komang itu biasanya melakukan berbagai atau banyak pendekatan konseling seperti klasikal, individu, ataupun kelompok. Namun pada konseling kelompok itu Miss Komang itu sangat jarang mendapati ada kelompok siswa yang ingin melakukan konseling. Biasanya itu Miss Komang melakukan 2 bentuk layanan konseling. Yang pertama itu pasti klasikal. Miss Komangnya itu sendiri datang ke kelas dan istilahnya mengajar di kelas tersebut selama 1 jam mata pelajaran, yang artinya itu 45 menit. Terus yang kedua itu individu. Biasanya dari siswa yang ingin datang ke ruangan Miss Komang itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dia punya, ataupun dari siswa yang teridentifikasi oleh Miss Komang atau wali kelasnya itu untuk dibantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswanya itu sendiri. Seperti itu. Dari dampak yang diberikan dari layanan konseling tersebut, jujur Miss Komang sendiri pendapat bahwa image guru BK yang dibangun di sekolah itu bukan guru menghukum siswanya, tapi lebih ke membina siswanya. Jadi sehingga murid-murid itu nggak punya image negatif tentang guru BK di sekolah tersebut. Sehingga dampaknya itu dari layanan itu siswa-siswa di sana itu, siswa atau siswi itu memiliki rasa nyaman untuk bisa bercerita di ruangan tersebut. Adapun dari Miss Komangnya itu sendiri memberikan bentuk penyemangat itu bisa berupa semangat yang positif kepada siswa untuk
tetap fokus terhadap masalah yang dihadapi saat ini, bukan untuk masalah ataupun halangan yang dihadapi ke depannya. Miskomang itu sendiri lebih memfokuskan siswanya untuk menyelesaikan masalah pada saat ini, tidak yang akan terjadi di masa depan, seperti itu. Sehingga itu bisa membuat rasa nyaman siswa atau siswi itu untuk bercerita ataupun meminta guru BK untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Setelah melakukan pelayanannya itu, tentunya ada evaluasi yang dilakukan Miskomang itu sendiri selaku guru BK. Setelah melakukan konseling, Miskomang sendiri akan terus follow up tentang permasalahan itu dari 2 sampai 1 bulan ke depan. Maksudnya dari 2 minggu sampai 1 bulan ke depan, itu Miskomang akan selalu follow up dan bertanya gimana progres penyelesaian masalahnya. Jika selama proses follow up permasalahan yang dihadapi itu siswa itu sudah membaik dan tidak memparah, maka Miskomang itu akan menganggap permasalahan yang dihadapi itu sudah selesai dan kasusnya ditutup, kata beliau seperti itu. Namun apabila kasus yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi itu belum juga selesai setelah di follow up, mungkin akan ada meminta bantuan dari pihak keluarga ataupun pihak sekolah. Setelah kita bahas layanan BK yang sudah dilakukan tadi, kita mungkin punya pertanyaan, dari Miskomangnya sendiri itu ada latar belakang di bidang konseling nggak sih? Dari Miskomangnya itu sendiri, dia itu bercerita kalau misalnya dia itu bukan lulusan bimbingan konseling ataupun pernah ikut pelatihan bimbingan konseling, tapi dia itu merupakan salah satu lulusan bidang psikologi general, dan saat ini sedang melanjutkan studi S2 di psikologi pendidikan. Seperti itu yang dia ceritakan terkait latar belakang. Jadi hal yang bisa saya pelajari dari Miskomang itu sendiri sebagai guru BK dan saya juga sebagai mahasiswa, yakni itu mungkin kedepannya saat saya akan menjadi konselor ataupun guru BK, saya itu berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri siswa itu terhadap saya sebagai guru BK, yakni membangun kepercayaan kalau misalnya guru BK itu bukan guru yang menghakimi ataupun guru yang menghukum siswa yang mengalami masalah, tetapi saya ingin membangun image tentang guru BK itu sebagai ruang aman untuk menceritakan ataupun meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswanya itu sendiri. Kesimpulan yang mungkin bisa saya buat itu, dari layanan BK yang ada di sekolah ini itu sudah sangat baik, penerapannya juga sangat amat baik. Dari Miskomangnya sendiri yang menjadi istilahnya safe space atau ruang aman bagi siswa atau siswinya untuk bercerita, dan dari siswa atau siswinya itu sendiri juga sudah sangat percaya kepada Miskomang sendiri, karena ya itu tadi adanya membentuk kepercayaan terhadap siswa dan guru BK itu sendiri, dan image yang sudah dibangun dari Miskomang itu sendiri bahwa guru BK itu bukan sebagai guru yang menghakimi, tapi guru yang ingin membina ataupun membantu siswanya menyelesaikan masalah. Sekian dari pemaparan yang bisa saya jelaskan dan hasil wawancara saya terhadap Miskomang. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya gunakan selama melakukan pemaparan video. Saya harap dengan pemaparan video ini semua bermanfaat bagi teman-teman yang menonton saat ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.